Udah mulai ya. Kedengeran nggak lagunya? Enak ya? Gede dikit ya, gede dikit ya. Nah. Enak kan, kedengeran kan ya? Nah, jadi di Indonesia lagi rame tentang ini nih, apa namanya? Undang-undang ITE, ya, ITE, ITE, undang-undang ITE, karena banyak yang laporin ya. Micunya Din Samsudin pun dilaporin katanya kan. Pak Din Samsudin dilaporin. Ada jadi rame itu, jadi Pak Jokowi jadi ikutan kan, mau ngerubah undang-undang ITE ya. Nah, sebetulnya gini, kendalanya di sini nih ya. Sebetulnya ini nggak ada yang salah, nggak ada yang salah sama sekali. Tapi emang sistemnya dan apa ya perubahan manusianya dengan keadaan saat ini ya. Pertama begini, kemajuan teknologi, pertama itu kemajuan teknologi yang membuat orang punya akses untuk sosial media. Masalahnya itu kan, dulu ya, ini ada, misalnya begini, sebetulnya dulu ini ada, dari zaman dulu udah ada. Misalnya kayak gua nggak suka sama, misalnya doang ya, gua nggak suka sama Pak Din Samsudin misalnya gitu ya, atau nggak suka sama Jokowi gitu, atau nggak suka sama Ustadz Abdul Somad gitu misalnya gitu ya, atau whatever lah. Nah, cuman kan biasanya dulu obrolan ini, omongan gue cuma di warung kopi, ngobrol sama temen warung kopi begitu kan, nggak pernah ada masalah kan kira-kira begitu. Nah, tapi karena kemajuan teknologi, ada punya akses ke internet, terus internet menyediakan yang namanya sosial media. Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, kayak sekarang YouTube kan, macam-macam lah, ya kan. Nah, yang dulunya nggak ada sekarang jadi ada itu. Mulailah itu kan jadi ngomongnya di Facebook, bikin post ketidaksukaan gitu. Yang tadi ngobrol sama teman di warung kopi begitu, kan terbatas warung kopi berapa gedenya sih, kan gitu. Apa kalau lebih private lagi mungkin di rumah temen kita kongko gitu, kongko bahasanya kan. Karena dengar cuma berapa orang doang. Dan itu temen semua gitu, yang temen semua, yang udah tahu sama temen kan gitu. Begitu ada sosial media, terus punya akses, ngepost, yang lihat banyak, yang bukan teman kan kita add. Coba Facebook yuk, coba berapa banyak yang teman akrab? 4, 5, 6 kan begitu. Sisanya teman SD, teman SMP, teman kerjaan kantor yang lama gitu, iya kan. Saudara punya saudara gitu, nge-add kan kita approve, kan begitu. Nah, bahkan orang lain gitu, kalau Twitter kan wah, follow-nya nggak pakai permission. Kalau punya Twitter kan, follow Twitter nggak perlu permission kan. Oh, itu bisa orang lain yang kita nggak kenal kan gitu. Apalagi kayak yang kalau Twitternya banyak gitu, apa namanya, followernya, atau yang sengaja bikin page di Facebook terkenal gitu, kayak banyak pengikutnya gitu, kayak misalnya siapa ya, Abdul apa tuh, Abu Janda itu loh, nah Permandi Arya itu. Nah itu kan sekali dia ngomong, wah yang baca berapa, 20.000 orang begitu sekali dia ngepost. Nah itu dia. Jadi obrolan warung kopi dibawa ke sosial media. Yang pengikut yang ngelihatnya itu jadi nggak ada batasnya gitu loh, nggak bisa dibatasin. Oh enggak, kalau Facebook gua cuman friend doang kan begitu. Ya kan, maksudnya orang luar, bukan friend,
Kalau post Facebook gua privasinya cuman friend. Yang bukan friend nggak bisa lihat post gua gitu ya, bukan public misalnya. Oke. Terus one of your Facebook friends, yang tadi gue bilang mungkin saudara jauh, mungkin nggak tahu lah teman SD, teman apa gitu ya, jauh dah, ya kan? Mungkin saudara punya saudara gitu ada di Facebook friend lo kan, nggak tahu. Atau teman dari game misalnya, wah lebih parah lagi. Ya pokoknya teman friend lo lah. Walaupun privasi yang di post Facebook itu cuman friend doang yang bisa lihat. Terus di screenshot cetak ya kirim ke Twitter dia, kan susah, nggak bisa dibatasin gitu loh. So every time you posting something in your social media, it's hard to make barrier, so nggak bisa dibatasin, susah. Sama itu ya, obrolan biasa di warung kopi jadi di social media jadi begitu rame sekarang kan begitu. Dulu udah ada, cuma di warung kopi ngobrol di rumah temen begitu. Jadi semua orang kayak kelihatan punya suara. Makanya kalau di Indonesia ada namanya netizen gitu ya. Netizen maha benar. Loh iya dong, semua bilang ngomong di sosial media kan. Sama itu ya. Kedua dan ini sebelum kedua ini dulu ya, sosial media dulu yang orang boleh ngomong itu. Dan ini nggak cuma Indonesia, di Amerika pun begitu, sama yang tadi obrolan warung kopi nggak bikin berantem karena di post di media jadi berantem orang. Bener, sama temen gue begitu, nggak seru lah kalau di sini, apalagi ini orang kenal gitu, orang kenal berantem sama orang kenal juga gitu kan, orang kenal gitu. Nah, di Amerika juga sama betul. Karena tadi obrolan warung kopi yang harusnya internal ya, bahasa dulu ada internal. Kalau dulu bahasa ada internal, eksternal ya. Kalau sekarang nggak bisa. Begitu you post itu eksternal, nggak ada internal lagi. Nggak ada, maksudnya untuk kalangan sendiri gitu. Misalnya siapa namanya yang mimpi ketemu Nabi Muhammad tuh, ya kan, itu dia. Walaupun gua nggak setuju ya dia diaduin ya, ini kan ini nggak masuk akal. Nah, gua nggak setuju sekali. Haikal, babe Haikal panggilannya kan, gua nggak setuju tuh dia diaduin. Nggak boleh ngimpi diaduin gimana. Nah, tapi contohnya dia gitu ya misalnya, ini kan ngomongnya terbatas untuk kalangan sendiri gitu ya. Walaupun konteksnya betul nggak boleh hilang konteksnya. Itu pengaruhi konteks kan ke siapa kita ngomong, ya kan. Tapi harus disadari bahwa omongan kita ini sekarang ini, kalau banyak orang gitu, apalagi udah terkenal gitu ya, kayak Baba Hikal terkenal kan, itu pasti most likely akan ada yang videoin pakai kamera handphone. Nah ini teknologi yang pengaruh handphone nih, karena saat ini kan orang pakai handphone banyak betul. Mereka punya akses internet murah misalnya begitu ya. Terus videonya bagus ya kan, kameranya bagus gitu. Kalau sekarang kan cuma pencet kamera cetak. Nah kan yang ngomong tuh kan gitu. Kalau dulu kan repot, nggak ada orang di video gitu. Kamera repot, orang bawa kamera. Begitu kamera masuk ke handphone, nah itu dia. Kan begitu. Dulu juga kamera masuk ke handphone. Tapi maksudnya ya begitu udah touchscreen begitu. Terus ada sosial media, kamera ini ngomong, nah kalau terkenal sedikit aja pasti most likely ada yang videoin. Jadi begitu, jadi udah nggak relevan lagi ketika ini kan konteksnya bukan konteks nih, ini kan internal gitu ya, nggak ada internal lagi. Walaupun konteks nggak bisa dihilangin, kayak tadi Bu Baikal gue bilang, kalau menurut gue nggak boleh laporin dia karena dia mimpi kan. Ya kan, kedua juga konteksnya lagi meninggal kan gitu kira-kira ya, jadi di kuburan kan. Nah tapi itu most likely kalau udah terkenal gitu, hati-hati kalau ngomong juga, karena ada yang videoin kesebar sama aja, jadi udah nggak ada lagi nama eksternal tuh. Nah
Itu bukan di Indonesia doang, semua negara begitu. Amerika begitu sama. Sekarang itu satu. Yang kedua, yang kenapa jadi ramai di Indonesia, dilaporin pelaporan itu. Wah, ini banyak yang ngelaporin, saling lapor gitu. Ya kan? Masalahnya yang kedua ini khusus Indonesia, negara lain enggak. Di Amerika yang gua tahu enggak, karena gua tinggal di Amerika. Di Amerika enggak. Karena sistem hukum kita yang seperti itu. Jadi nggak ada yang disalahkan sebetulnya, tapi ya itu dia. Sistem hukum kita yang membuat orang berhak melapor, ya kan? Yang selalu gue bilang, kita punya sistem hukum tuh Anglo-Saxon, ya kan? Maksudnya adalah hukum itu harus ada tertulis dulu. Sebelum tertulis, dia bukan hukum. Jadi hukum itu harus tertulis, basic itu. Itu yang Anglo-Saxon, dipakai di banyak negara juga, di Eropa segala macam pakai. Banyak. Nah, dia hukum harus tertulis, baru jadi hukum. Jadi kalau mencuri itu bukan hukum, kalau mencuri itu nggak ada undang-undang ya, mencuri bukan hukum, nggak bisa kalau dihukum gara-gara mencuri. Kalau nggak ada undangnya ya, nah, tapi mencuri ada. Maksudnya begitu, itu maksudnya Anglo-Saxon, negara hukum berdasarkan yang tertulis ya, hukum positif namanya. Karena itu ketika merumuskan undang-undang itu agak sulit untuk menuliskan misalnya kebencian, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Itu agak susah, merendahkan orang lain, merendahkan martabat. Kita tahu, tapi begitu jadi tulisan susah. Ketika dituliskan itu jadi susah. Kenapa? Karena ketika dituliskan jadi undang-undang maksudnya kan, itu kan harus berlaku semua secara general gitu. Undang-undang kalau general. Misalnya undang-undang ITE itu tidak boleh merendahkan misalnya gitu ya. Kalau nggak bisa dilaporkan. Nah kata merendahkan ini yang gak suka. Kalau menurut gue merendahkan gimana, kan punya hak, gue bisa lapor. Nah itu dia kan. Misalnya ada yang bilang nih di Twitter gitu, nama gue David. Terus ada yang bilang, David tuh yang di Amerika tuh, yang punya YouTube tuh, yang suka baju merah gitu. Kebetulan baju merah terus, bukan gue pro PDI. No. Nah, dia orang ganteng betul gitu, misalnya gitu. Ada orang lain di Twitter bilang gue ganteng. Pokoknya keren dah dia. Lah, kalau gue merasa terhina gimana? Gue bisa laporin tuh pakai undang-undang ITE. Wah itu kan konyol kan? Konyol. Itu bukti kalau Anglo-Saxon dibikin tulisan jadi susah. Karena kita Anglo-Saxon, kita harus ada tertulis baru jadi hukum kan. Nah, ketika menghukumkan, merancangkan undang-undang itu supaya jadi hukum, itu agak susah. Kendala di situ. Itu yang kedua tuh tadi, ya kan? Kendala hukumnya di situ tuh. Makanya orang sering lapor. Karena kalau secara hukum tadi, jangan kan ini ngata-ngatain gitu ya. Dibilang ganteng aja, kalau dia tersinggung dilaporin boleh. Undang-undang itu. Lah, karena sangat-sangat subjektif itu permasalahannya. Makanya banyak lapor permasalahan itu. Misalnya gini, nggak usah lah misalnya gini. Misalnya gimana ya? Oh ada yang menjelekkan Pak Jokowi misalnya gitu ya. Terus gue tersinggung nih. Boleh gak? Boleh, laporin. Nah itu dia. Iya kan? Atau ada yang menjelekkan Prabowo gitu. Terus gue tersinggung nih, gue laporin. Boleh. Itu undang-undangnya begitu. Jadi sistem hukum kita yang mengkondisikan seperti itu. Sistem hukum kita yang mengkondisikan seperti itu. Orang saling lapor, ya kan?
dengan tadi nomor satu itu teknologi yang membuat itu memberi kesempatan saya seperti itu. Akhirnya orang saling lapor karena sistem hukumnya memungkinkan itu. Yang nomor satu tadi itu kendal jadi baik negara. Tapi nomor dua tadi sistem hukum itu gue bilang khusus Indonesia. Nah, dalam artian khusus Indonesia yang pakai Anglo-Saxon tadi. Kalau sistem hukum Amerika itu civil law. Ada kelemahan juga, tapi kira-kira kalau civil law dia nggak ada kayak gitu. Maka di sini nggak ada saling lapor, Padahal nggak ada undang-undangnya ya. Semua orang boleh lapor apapun kalau di civil law itu. Juga keplesetan McDonald pun boleh lapor. Keplesetan McDonald boleh lapor polisi. Ganti rugi $20,000 gitu. Padahal kepleset sedikit doang. Boleh. Kalau Amerika. Tapi kan pakai juri hukum sidangnya. Semua sidang di Amerika pakai juri. Dia lapor ya percuma, nggak akan menang. Kira-kira gitu ya. Nah, dua hal itu yang menyebabkan orang saling lapor sama teknologi. Yang tadi obrolan warung kopi jadi masuk karena teknologi sosial media. Jadi dari warung kopi jadi udah rame. Banyak ngikut, banyak follower gitu yang lihat baca, jadi rame. Yang kedua sistem hukum Indonesia yang memungkinkan untuk kayak gitu. Dua itu yang paling penting. Kenapa terjadi itu? Kericuhan, orang saling lapor, pro ini, pro sana, pro sini gitu ya. Ya kan udah itu. Walaupun ada yang dibayar, buzzer itu ada. Tapi bukan semua buzzer. Tapi secara basic dua itu permasalahannya. Ya kan? Dia bukan buzzer. Misalnya gua pro Jokowi misalnya gitu ya. Ketika gua belain Jokowi, buzzer enggak, gua nggak dibayar misalnya gitu ya. Nah, itu dia. Jadi itu. Hari ini video ini kita ngomongin itu ya. Tapi kalau ada yang berbeda atau ada pendapat lain boleh taruh di komen aja. Kalau ada pendapat lain taruh di komen. Atau kalau emang mau zoom, komen ke zoom. Komen di bawah, ntar gua zoom, kita bikin zoom. Kita masukin upload video ya. Kita rekam, upload YouTube. Nah ini YouTuber kan, kalau dulu kan ngomong orang kopi. Kalau sekarang sendirian aja gue bisa ngomong tuh. Ini video nih misalnya. Ya kan follower gue dikit sekali di YouTube. Tapi who knows, siapa tahu habis ini misalnya itu jadi rame gitu kan. Waduh, ada orang tersinggung, mati dah gua. Laporin kalau di Indonesia ya. Kan begitu. Jadi begitu video kali ini kita ngomongin gituan ya. Terus selanjutnya ngomongin apa ya? We'll see lah ya. Ya tapi jangan saling lapor lah. Jangan cengeng gitu lapor cengeng betul. Ya kan? Lagi tersinggung betul ke nyonya kayak istri lagi datang bulan. Singgung, terhina ya iya. Apa namanya? Lemah. Iya kan kalau zaman dulu gue sebut lemah. Ya kan? Dikit-dikit terhina, tersinggung. Ya. Kan gitu ya. Ya udah. Sampai ketemu video selanjutnya ya. Kita ngomong macam-macam lah pokoknya.